Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan bahas sebuah topik yang berjudul kritik di dalam dunia kekristenan Bapak Ibu. Banyak orang yang menganggap kritik itu sebagai penistaan Bapak Ibu, penghinaan. Padahal kritik bisa menjadi alat Tuhan untuk menegur, mengoreksi dan membentuk kita. Ini sebuah tantangan iman Bapak Ibu. Apakah kita mau menerima kritik dengan hati yang terbuka atau menolaknya karena gengsi? Apakah seseorang yang anti kritik atau menganggap kritik sebagai penghinaan dibenarkan di dalam iman Kristen? Di dalam iman Kristen, sikap anti kritik atau menganggap kritik sebagai penghinaan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kerendahan hati, pertumbuhan rohani, dan pengajaran firman Allah. Apa buktinya Bapak Ibu? Buktinya Alkitab menekankan pentingnya teguran dan koreksi. Amsal 12 ayat 1. Siapa suka dididik, suka pengetahuan. Tetapi siapa suka teguran, tidak suka dengur teguran, dungu. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Amsal 9 ayat 8-9. Tegurlah orang bijak, maka ia akan menjadi lebih bijak. Menolak kritik berarti menolak sarana yang Allah pakai untuk membentuk dan menyempurnakan umatnya. Kritik jelas tidak sama dengan penghinaan Bapak Ibu ya. Kritik bersifat membangun justru. Kalau penghinaan itu kan menekan ya. Sedangkan kritik itu yang benar itu mengoreksi untuk pertumbuhan dan kemajuan atau progresivitas diri. Yesus sendiri sering menegur murid-muridnya ya. Misalnya Petrus di Matius 16 ayat 23 ya. Tetapi tujuannya bukan merendahkan, melainkan mengarahkan Bapak Ibu. Jika Tuhan saja menegur, mengapa kita menolak koreksi dari sesama kita? Dari penerimaan terhadap kritik, kita tahu kerendahan hati adalah tanda iman yang dewasa. Orang yang menganggap kritik sebagai penghinaan seringkali dilandasi kesombongan dan rasa tidak nyaman. Yakobus 1 ayat 19 menyatakan, setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lalu apa konsekuensinya menolak kritik? Membuka peluang bagi perilaku yang tidak bisa diperbaiki. Ini menjerumuskan pada kekerasan hati yang berujung tegar tengkuk. Di Amsal 16 ayat 18 disebutkan dinyatakan ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebuah renungan Bapak Ibu. Sebagai manusia, kita cenderung tidak suka dikritik ya. Kita ingin diterima, dihargai dan dianggap benar. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa teguran adalah bagian dari proses pembentukan karakter. Menolak kritik berarti menolak dibentuk. Yesus sendiri menegur murid-muridnya ketika mereka salah. Bukan karena ia ingin mempermalukan mereka, melainkan karena ia ingin mereka bertumbuh menjadi pribadi yang layak untuk tugas besar yang akan mereka emban. Saat kita menganggap kritik sebagai penghinaan, kita kehilangan kesempatan untuk belajar. Sebaliknya, bila kita merendahkan hati, kita akan menemukan berkat besar di dalam pengalaman iman kita. Sebagai refleksi, ada beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada diri kita sendiri. Mengapa orang menerang kritik? Biasanya karena gengsi ya. Takut terlihat salah,
takut kehilangan posisi atau reputasi. Kritik bisa menjadi sarana Tuhan membentuk karakter kita, ya. Menolak kritik berarti menolak pertumbuhan. Maka marilah kita belajar untuk memiliki kerendahan hati. Iman diajar dan tentukan untuk ditegur agar kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan, ajar aku untuk memiliki kerendahan hati untuk menerima koreksi. Singkirkan keangkuhan dan tegak tengkuk di dalam diri kami dan bukakan mata kami untuk melihat kritik sebagai sarana untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.